Melihat potensi yang ada di desanya, warga Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung yang tergabung dalam kelompok usaha Alamanda mencoba membuat olahan produk berbahan dasar ikan patin berupa abon sejak tahun 2020. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Reporter kami akan melaporkannya untuk Anda. Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung dikenal sebagai sentra pembudidayaan dan pembibitan ikan di Kabupaten Tabalong. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan di sini salah satunya adalah ikan patin. Melihat banyaknya produksi sektor perikanan di desa ini membuat warganya terus berinovasi untuk membuat produk olahan berbahan dasar ikan. Hai pemirsa setia TV Tabalong, saat ini saya Nova Arianti akan mengajak pemirsa sekalian untuk melihat bagaimana proses pengolahan produk perikanan yang ada di Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, yakni abon ikan patin. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Ialah Nahdlatul Husna, warga Desa Kambitin Raya RT 9 RW 3. Bersama dengan ibu-ibu di sekitaran rumahnya yang tergabung dalam kelompok usaha Alamanda, ia mulai mengembangkan produk olahan abon ikan patin sejak tahun 2020 lalu. Wanita berusia 24 tahun ini mengajak kita semua untuk melihat proses pembuatan abon ikan patin yang diproduksi di rumahnya. Nah, mula-mula ikan patin segar diambil dari kolam, lalu dibersihkan dengan memisah daging dari lemak dan tulangnya. Daging yang sudah terpisah dicuci dan dimarinasi dengan jeruk nipis atau lemon dan didiamkan selama 5 menit untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Ikan patin yang digunakan bukan sembarang ikan patin. Untuk membuat abon, Nahdlatul Husna hanya menggunakan patin yang berukuran besar dan tua karena menghasilkan daging yang berserat dan bertekstur. Setelah dimarinasi, ikan patin dicuci kembali dengan dikukus sampai matang. Sambil menunggu ikan matang, langkah selanjutnya menyiapkan rempah-rempah untuk dihaluskan. Bahan yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, lengkuas, dan ketumbar dihaluskan menjadi satu. Setelah itu lanjut menghaluskan cabai. Karena abon patin yang dibuat ada 2 rasa, yakni original dan pedas. Setelah bumbu halus, selanjutnya ditumis sampai benar-benar matang agar tidak bau langu. Sementara itu ikan patin yang telah dikukus tadi dipisahkan antara daging, kulit, dan tulang yang masih tersisa dengan dihaluskan secara manual menggunakan sendok. Nah, langkah selanjutnya, daging patin dapat dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah ditambahkan dengan santan, kelapa, serta rempah-rempah lainnya seperti daun salam, sereh, daun jeruk, serta garam, gula merah, dan asam jawa. Daging ikan dan bumbu yang sudah tercampur ini terus dimasak dan diaduk selama 2 jam sampai benar-benar kering. Setelah abon matang, selanjutnya dikeringkan dengan mesin spinner sekitar 3 menit untuk mengurangi kadar minyak di dalam abon ikan patin. Pasalnya abon yang masih mengandung banyak minyak dapat mempercepat pertumbuhan jamur. Setelah itu abon didinginkan, lalu dikemas dan ditimbang. Abon dikemas dalam berat 50 gram dan dijual seharga Rp10.000. Abon ini mampu bertahan selama 1 bulan. Nahdlatul Husna menjelaskan awal mula ia dan kelompok usaha Alamanda mulai menjalankan usaha ini karena melihat potensi perikanan di desanya yang cukup banyak. Sehingga ia belajar membuat abon secara otodidak melalui internet. Untuk penjualan abon ikan patin, ia dan kelompok usaha memasarkan melalui sosial media dengan pengiriman hingga keluar Kabupaten Tabalong bahkan sampai ke Pulau Jawa. Karena potensi desa kita kan untuk ikan tergolong banyak gitu, dan kita banyak menjual juga mentah, belum ada olahan yang masaknya. Terus kami coba-coba cari di internet, di YouTube, gimana sih cara bikin abon ikan patin gitu. Jadi kami untuk bumbu dan cara pembuatannya otodidak,
kami sendiri gitu, kami variasi sendiri gitu. Sampai saat ini masih terus, tapi untuk pemasarannya yaitu kami online aja. Husna menambahkan, meski penjualan hanya dilakukan online dan tergantung pada pemesanan, jika dalam seminggu 2 kali produksi, maka kelompok usaha ini mampu meraup omset dari 1 juta hingga 1,5 juta per bulannya. Untuk ke depan, Husna bersama kelompok usahanya akan terus mengembangkan produksi abon patin. Pasalnya saat ini ia sedang mengurus izin produk industri rumah tangga atau PIRT, agar usahanya ini mampu menambah penghasilan ibu rumah tangga yang ada di sekitaran rumahnya. Novarianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.